karena itu, teman-teman sekalian, di antara faktor yang menyebabkan setan bisa mengondisikan lingkungan seseorang untuk menjauhkan atau menutup dirinya dari hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah faktor harta seperti yang telah kita uraikan. Maka solusinya kita mesti belajar tentang konsep harta dalam Al-Qur'an, yang dengan pelajaran ini kita akan temukan jalan meyakinkan diri dan berikhtiar untuk mencukupkan keadaan diri kita atau beribadah, memilih passion ibadah melalui harta, yang dengan itu kita bisa membawa pulang bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat serta meraih ridha-Nya. Untuk itu, tadi telah kita tekankan bahwa Allah menjamin dengan namanya Ar-Razzaq kepada setiap hambanya berupa kecukupan rizki sepanjang batas kehidupannya atau ajalnya. Intinya, selama seseorang itu hidup, selama manusia itu hidup, maka ada jaminan dari Allah yang langsung ditegaskan di Quran surah Adz-Dzariyat itu di ayat yang ke-22, ya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit telah ditetapkan rizkimu dan segala yang dijanjikan termasuk pemberian rizki itu. Walladzi qaddara fahada. Untuk itu, pertama perlu dibangun keyakinan, iman, yakin tanpa ragu. Orang yang yakin tanpa ragu disebut dengan mukmin, ya. Karena itu kita disebut mukmin. Bahkan turun surahnya yang tunggal Al-Mu'min surah ke-40 itu, ya, yang jama Al-Mu'minun surah ke-23 itu, ya, dan bahkan sering kita disebut dengan kalimat-kalimat iman, bahkan menggunakan kata kerja. Dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman, yang yakin tanpa ragu, ya kan? Qad aflahal mu'minun, akan sukses bahagia orang-orang yang beriman yakin tanpa ragu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang terus menata dirinya supaya yakin tanpa ragu. Ada selalu redaksi dalam Al-Qur'an yang diksinya membangun semangat, menghadirkan motivasi kepada kita semua agar setiap waktu kita punya keyakinan tanpa ragu atas semua yang diinformasikan oleh Allah dan ditetapkan olehnya. Di antara informasi dan ketetapan Allah itu tentang rezeki. Kata Allah, kamu sepanjang hidup aku cukupkan. Yakin. Jadi kalau sedang ada persoalan terkait rezeki, ini dulu yang dibangun keyakinannya. Bukan keluh kesah, bukan gelisah, atau bahkan memutuskan bertindak maksiat. Itu artinya Anda sedang dikuasai oleh setan. Ada kekurangan, tiba-tiba ada dorongan untuk mencuri. Bahkan yang paling nekat datang ke rumah Allah, nyuri kotak infak, macam-macam. Itu paling bahaya tuh. Ya, itu artinya sudah dikuasai oleh setan dengan penguasaan yang luas. Ya, hati-hati. Nah, atau misalnya was-was yang diarahkan pada tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Ya, menulis keluh kesah di media sosial, akhirnya jadi meluas persoalan yang tadinya dilokalisir pada pribadi, jadi luas. Nanti celakanya ketika Allah berikan rezeki pada pribadi, itu beritanya sudah terlanjur meluas dan sulit kemudian untuk meralatnya. Ini persoalan, ya. Karena itu, apa yang harus dilakukan ketika kondisi sedang goyah atau mengatasi satu persoalan yang terkait dengan rezeki yang membuat kadang keadaan kita sulit untuk tenang atau tentram, maka solusinya langsung oleh Allah dipanggil iman kita. Hei, orang-orang yang yakin tanpa ragu, kalau kamu punya persoalan dalam kehidupan, sabar dulu, terima dulu. Bukan cuma kamu saja yang punya persoalan, orang lain pun punya masalah, bahkan Nabi pun punya masalah. Bahkan sebagian para nabi punya persoalan dengan hartanya, ya. Dan bagaimana mereka menyontohkan kepada kita? Itu ditetapkan oleh Allah supaya menjadi teladan bagi kita untuk ikuti. Jelas ya? Baik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin berikan ujian kalau kamu nggak mampu. Termasuk bagi Anda pun saat ini yang punya persoalan pelik misalnya dalam rezeki. Ini ujian. Nggak mungkin Anda diuji kalau Anda nggak mampu, teman. Mustahil diuji kalau nggak mampu. Ini artinya Anda sanggup. Apalagi ketika Anda ingin berubah dekat dengan Allah, lalu ada persoalan misalnya, ingin Anda entaskan persoalan rezeki. Entah itu riba, entah itu macam-macam, utang, pasti akan ditolong oleh Allah kalau benar cara ikhtiar kita. Nah, ikhtiar yang pertama disebutkan oleh Allah di Quran surah kedua, ayat 153. Ini langsung dengan panggilan imannya. Kalau di Al-Baqarah 45, itu masih umum. Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, terima dengan sabar, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar, lalu mohonkan solusinya lewat sholat. Khusus bagi orang beriman yang telah beriman,
Disentuh oleh Allah imannya. Ditegaskan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153. Diksinya berbeda. Diksinya ya ayyuhalladzina amanu. Ya, hurufnya harfun nida tuh. Ya, ayyuha. Itu ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Qur'an. Ayyunya munada, hanya tanbih. Jadi ya-nya aja udah taukid, kan? Ya, munada, nida, panggilan, tapi menjadi taukid karena disertai dengan kalimat ayyuha. Haknya tanbih. Seakan-akan kalau diterjemahkan begini, hei aku tegaskan ya kata Allah, aku ingatkan bagi seluruh orang beriman tanpa kecuali, menggunakan alladzina, ismun mausul, sifatnya luas, komprehensif, mencakup laki-laki dan perempuan. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Tanpa kecuali, untuk semua, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sepanjang kalian beriman, yang telah beriman harus yakin tanpa ragu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat. Ya. Minta solusi kepada Allah. Jika punya persoalan, minta solusi. Caranya bagaimana? Sabar dulu. Terima dulu. Ya, cara menerimanya begini. Cara menerimanya dengan menyinergikan petunjuk-petunjuk sabar di Al-Quran. Jadi kalau cuma sabar, sabar itu bukan diam. Kalau cuma diam, gelisah tetap ada. Sabar tuh menerima dengan tawakal atas ujian yang sedang diujikan dan diiringi dengan pencarian solusi seperti yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan hal yang kontraproduktif. Ya, bagaimana solusinya? Sinergikan. Pertama, yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak mungkin saya diuji kecuali Allah memberikan kekuatan, kesanggupan pada diri saya. Baca lagi, inna ma'al usri yusra. Ya, di surat Al-Insyirah itu, inna ma'al usri yusra. Semua yang sulit pasti ada solusinya. Demikian cara menerjemahkannya. Kadang-kadang kan diterjemahkan setiap ada kesulitan ada kemudahan, ya. Itu bahasa kerennya gini, setiap ada persoalan ada solusinya. Ya, jadi kalau Anda mengalami persoalan tertentu, katakan pada diri Anda, cara ringannya begini, cara paling gampangnya, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Nah, sikap itu secara psikologis akan membangun ketenangan pada jiwa. Kalau jiwa sudah tenang, itu persoalan mudah diselesaikan. Walaupun solusi belum datang, tapi keadaan diri kita itu nyaman, enjoy. Ya, tenang. Walaupun solusi seketika belum hadir. Dan cerah pikiran kita. Jadi memetakan persoalan itu mudah untuk mendapatkan solusi yang sesuai. Jelas ya? Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang dikerjakan? Wassalah, salat. Spesifik terkait rezeki, minta. Apa masalahnya? Ya, bahkan nanti saat duduk di antara dua sujud itu ada spesifik kita minta. Warzuqni, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ya Allah, berikan aku rizki. Ketika Anda menyebut warzuqni itu, jangan cuma di lisan, hadirkan di pikiran Anda. Ada masalah apa sih? Hadirkan di sujud kita minta secara spesifik. Kalau sholatnya fardu, tidak dilafadzkan. Cukup di hati kita saja. Ya, kita minta subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli. Minta di hati kita, Allahumma ya Razzaq, anta khairur raziqin, Allahumma rzuqni anta khairur raziqin. Ya Allah, lapangkan pekerjaan saya, berkahi ya Allah, jauhkan dari riba, jauhkan dari maksiat, wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah, jauhkan yang haram yang bisa membebani hisab kami di hari kiamat ya Allah, jauhkan dari godaan-godaan kehidupan, jauhkan dari korupsi ya Allah, jauhkan dari hal-hal yang buruk. Minta. Boleh, di salat sunnah lebih dipanjangkan lagi. Tapi kalau berjamaah salat fardu, ikuti imam, jangan sampai imam sudah berdiri Anda masih sujud. Imam salam, Anda masih sujud. Salam, isya, imam rakaat keempat, dah salam, Anda masih rakaat pertama sujud. Itu terpisah dengan jamaah itu. Ya. Nah, jadi proporsional. Ya, proporsional. Nah, ini poinnya. Jadi salat membangun konektivitas kita dengan Allah, online, hubungan kita dengan Allah, yang dengan hubungan itu, maka mudah bagi Allah memberikan petunjuk seperti apa yang kita butuhkan. Ingat kalimat ini ya. Allah hanya memberi dan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang persoalannya begini. Levelnya ingin saya naikkan. Level pertama cukup. Nah, saya sendiri hidup cukup ya. Alhamdulillah.